Assalamualaikum, Bang Waalaikum- Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat, sehat, alhamdulillah. Jadi sebenarnya udah join tadi cuman oh ya udahlah positif thinking mungkin Bang Irwan lagi sholat gitu. Iya, ini karena waktu kita kan agak mepet ya. Nah, Kak Mepe juga di jam live. Iya, salat juga dulu, nanti baru gabung gitu. Udah diinfokan ke Ibu Sri. Agak telat mungkin, Bu, 15 menit Ya. gitu. Tadi bilang juga tadi sama Bang Hasan, mungkin kayaknya Bang Irwan lagi sholat mungkin. Kita mulai aja ya Bang, tanpa basa-basi Bang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali bersama saya Herman Pratama selaku host Bincang Sore Ramadan Membaca Anak Nagari. Hari ini kita akan bersama Bang Irwan selaku guru sejarah yang mungkin kalau teman-teman pegiat literasi tahu dulu sempat beliau menjadi narasumber dalam acara di TV One dengan tema Perang Kamang 1908. Jadi salah satu narasumnya adalah beliau. Jadi beliau juga paham mengenai bagaimana kronologi sejarah Perang Kamang itu sendiri. Begitu Bang? Enggak. Masih belajar. Masih belajar, tapi setidaknya kita cukup berbangga juga Bang, karena kenapa jarang orang yang tahu gimana kronologi Perang Kamang. Bahkan saya pun dulu belajar sejarah, belum ada guru sejarah yang mengajarkan bagaimana Perang Kamang itu berjalan. Nanti tinggal Belum baca ada, buku. belum ada gimana sejarah Perang Kamang itu. Nah itu belum ada diajarkan, tapi alhamdulillah setelah nonton acara yang di TV One kemarin itu jadi terbuka wawasan, dan kemarin juga sudah pernah berziarah ke makam-makam pahlawan Perang Kamang di Kamang Mage. Nah, tapi kita hari ini bukan bahas Perang Kamang, hari ini kita akan bahas mengenai cagar budaya. Kenapa ini penting? Ini juga relate dengan apa yang saya terjadi. Jadi pas juga Bunda memberikan materi cagar budaya karena 1 bulan yang lalu, sekitar bulan Januari, saya itu pergi bersama anak-anak sekolah, anak-anak SD itu berangkat ke Sawalunto. Nah, Mantap. pergi ke Sawalunto. Jadi kita di situ belajar bagaimana cagar budaya yang ada di Sawalunto, yang itu tuh sekarang sudah masuk ke dalam warisan budaya UNESCO. Jadi Ombilin Holmining Sawalunto. Jadi itu adalah kawasan pertambangan ombilin dari gudang ransumnya, museum kereta apinya, sampai ke museum lubang tambang Suro. Nah, dan itu memang kalau kita bicara cagar budaya, kita tidak hanya berbicara tentang fisik, namun juga berbicara secakupan yang ada di dalam lingkungan cagar budaya, baik itu benda sejarahnya, ataupun benda fisiknya, ataupun kompleks. Kalau kita di Sawalunto tuh kita bicara kompleks cagar budaya, atau mungkin kita lebih contohnya kompleks pabrik Indarung yang ada di Padang, atau yang di Bukit Tinggi sendiri. Di Bukit Tinggi sendiri itu sudah ada beberapa cagar budaya dalam bentuk gereja Katolik, juga ada yang di Sudirman, kemudian ada SMA 2 yang menjadi sekolah tertua atau sekolah rajo yang juga cagar budaya, juga ada Mulo yang sekarang menjadi SMP 4. Nah, sebelum kita mulai, kita akan baca data dulu, karena kalau diskusi tanpa baca data nggak enak Bang. Siap. Oke, ini menurut Pusdatin, Pusat Data dan Informasi Kemendikbudristek, itu sekarang jumlah cagar budaya yang ada di Indonesia itu lumayan banyak Bang, sangat banyak. Ada sekitar 60 ribuan, 60 ribu cagar budaya, 66.513 cagar budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk Sumatera Barat itu sekarang sudah ada 598 cagar budaya yang terdiri dari 46 benda, 457 bangunan, 62 situs, 29 struktur, dan 4 kawasan. Jadi ada 598 cagar budaya. Dan untuk teman-teman ketahui, sekarang itu untuk pengurusan cagar budaya sekarang dikelola langsung oleh Kementerian Kebudayaan. Jadi tidak lagi di bawah Kemendikbudristek, karena Kemendikbudristek sudah dipecah. Salah satunya adalah Kementerian Kebudayaan.
Dan dari Kementerian Kebudayaan itu sudah dikelola langsung oleh yang namanya BPK. Dulu itu sebelum BPK ada namanya BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya, sama Badan Pelestarian Nilai Budaya, BPNB. Namun kedua lembaga sudah di-merger, sudah digabung menjadi BPK, Badan Pelestarian Kebudayaan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa itu cagar budaya dan seberapa penting cagar budaya dalam pengetahuan sejarah kita? Oke, baik. Yang pertama tentu kita mengucapkan terima kasih juga kepada Rumah Baca Anak Nagari yang sudah mengundang untuk bisa berbagi, berdiskusi lah ya di Bincang Sore Ramadan ini. Ya, ini kali kedua ya. Alhamdulillah kegiatannya makin banyak dan tentunya Rumah Baca Anak Nagari kita harap bisa menjadi motor dunia literasi baik bagi agama maupun Bukit Tinggi ya. Bahkan kalau dihitung secara ini prestasi itu levelnya udah nasional ya kan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Sri, terima kasih para penggerak literasi di Rumah Baca Anak Nagari. Baik, mungkin kita tadi disampaikan bahwa yang pertama kita lihat dulu apa itu cagar budaya ya. Cagar budaya secara kajian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menyatakan bahwa cagar budaya itu adalah warisan budaya yang bersifat benda, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, atau struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat ataupun di laut yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Jadi sifatnya lebih luas karena benda-benda ini bukan hanya bukan dihitung dari bentuknya saja, tetapi dia memiliki nilai lebih bagi ilmu pengetahuan, bagi budaya, bagi sejarah. Jadi sehingga dinyatakan sebagai cagar budaya. Kemudian dia juga memiliki kriteria yaitu berusia di atas 50 tahun. Kemudian yang tadi dia memiliki peran penting bagi masyarakat ataupun dalam skala nasional. Berarti sebuah bangunan itu punya nilai lebih gitu. Tetapi tentunya bagi kita secara umum melihat sekarang bahwa pemahaman cagar budaya itu kita tidak bisa lagi hanya mencondongkan pandangan hanya kepada Kementerian Kebudayaan tadi atau BPK tadi. Karena secara umum dari 500 yang disampaikan untuk wilayah Sumatera Barat tadi, dari pemantauan kami itu yang memang diurus, yang memang dikelola, yang memang punya yang memang punya penanganan khusus ya untuk cagar budayanya itu mungkin tidak seluruhnya. Karena secara umum kalau kita lihat itu cagar budaya itu ada yang dikelola oleh pribadi, ada juga yang dikelola oleh dinas atau instansi. Kemudian ada juga yang kalau kita di Bukit Tinggi juga ada yang dipegang atau dikuasai oleh TNI ya. Sehingga pada intinya ketiga sinergi ini harus bersatu gitu. Apakah dia punya pribadi, misalnya saya punya rumah bersejarah di Kamang misalnya kan, harus punya pemahaman bahwa ini punya nilai lebih dibanding rumah-rumah yang lain yang ada di Kamang. Dia punya nilai sejarah, dia punya nilai pemersatu, dia punya nilai identitas. Nah, inilah dia di antaranya fungsi bahwa bagaimana kita harus memperkuat, mempertahankan cagar budaya yang ada di daerah kita. Sehingga nilai-nilai kesejarahan, jati diri bangsa ya. Kemudian jati diri kampung juga begitu juga. Jati diri nagari gitu. Itu tentu harus kita pertahankan bagaimana dalam usaha ini bisa melibatkan semua sektor tadi. Apakah dia punya pribadi, berarti pribadi di rumah itu, di keluarga itu yang memiliki cagar budaya punya pemahaman bahwa ini harus dipelihara gitu. Apakah dia dikelola oleh pemerintah, maka pemerintah, instansi atau dinas terkait juga harus memiliki pemahaman atau konsep yang sama bagaimana untuk menjaganya. Ataupun dikelola oleh instansi kenegaraan lainnya seperti yang banyak dikelola juga oleh seperti situs-situs kita kan juga ada cagar budaya kita yang juga dikelola oleh
kereta api gitu kan, ada juga yang dikelola oleh TNI, ada juga yang dikelola oleh itu seperti Semen Padang gitu kan. Bagaimana konsep ini harus kita pahamkan bersama bahwa cagar budaya harus sama-sama kita pertahankan. Nah, itu kita kira-kira pembukanya gitu, Bang. Ini ada juga pertanyaan nih. Kita juga mengenal ada banyak warisan tak benda. Ada warisan benda, ada warisan tak benda, ada juga cagar budaya. Nah, itu perbedaan masing-masingnya gimana, Bang? Kalau warisan budaya tak benda, itu sifatnya lebih kepada nilai-nilai. Ada juga yang terkait dengan tradisi kebiasaan. Jadi, dia itu tidak berupa benda, tetapi misalnya nilai-nilai matrilineal Minangkabau, ya kan? Itu merupakan warisan budaya tak benda yang merupakan identitas kita di Minangkabau, dan itu sudah disahkan juga. Baik itu nasional maupun kajian secara UNESCO juga sudah menetapkan bahwa nilai matrilineal itu adalah warisan budaya tak benda dari Minangkabau. Dia tidak berwujud benda, tetapi dia adalah sebuah ideologi atau keyakinan yang dipegang oleh sebuah masyarakat sehingga bisa juga disebut dengan budaya tak benda. Juga ada yang lain seperti warisan budaya tak benda itu berupa kesenian ya. Jadi dia tidak berbentuk benda, tetapi dia adalah bagian lain, tetapi nilainya bagi sebuah masyarakat memiliki nilai berbeda. Balik lagi kita mungkin agak lebih dikerucutkan lagi, kita mungkin lebih melihat bagaimana cagar budaya wilayah kita gitu ya. Di Bukit Tinggi dan Agam itu secara umum kalau kita lihat dulu mungkin ke Bukit Tinggi karena kita juga punya referensi atau bahannya, itu memiliki lebih kurang 40 ya, 40 situs cagar budaya yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota. Tetapi yang tadi, karena di antara situs-situs itu ada yang dikelola oleh pribadi, ada yang dikelola oleh dikelola oleh bagian kebudayaan ya, Dinas Pendidikan, atau yang dikelola oleh BPK tadi, atau yang dikelola oleh dipakai oleh TNI, sehingga hal ini memiliki agak perlakuan berbeda gitu, karena masing-masing punya perspektif sendiri. Kondisinya sekarang punya perspektif sendiri, sehingga terkadang apabila saya memiliki bangunan yang rasanya memiliki nilai jual atau bisa memiliki nilai ekonomis tinggi, ya bisa saja saya akan jual gitu kan, atau saya ubah bentuknya gitu, atau ketika saya sudah punya modalnya ya saya gantilah bangunan baru gitu. Jadi 42 bangunan ini yang ada di Bukit Tinggi ini sebenarnya perlu sebuah konsep bersama antar pemerintah kota, kemudian pemilik-pemilik, maupun di sisi lain ada instansi yang juga menggunakan atau memanfaatkan benda cagar budaya ini untuk bisa duduk bersama mengonsepkan bagaimana kita tetap menjaga 42 ini bisa tetap tertata dan bisa malahan juga bisa dinikmati oleh para pengunjung atau wisatawan. Begitu juga halnya di Agam, ya jadi kita konsepnya Bukit Tinggi dan Agam aja, biar lebih fokus gitu kan. Nah, sementara di Agam juga seperti itu, perlu adanya semacam pengelolaan yang lebih terstruktur. Mungkin dari kita bergerak dulu, mungkin semisal kita datang ke Koto Gadang, itu kan secara umum nagari itu memang nagari cagar budaya gitu. Semua bangunannya klasik ya, suasananya asri, tokoh-tokoh dan orang-orang penting di sana banyak, nilai sejarahnya lebih, sehingga sebuah pemahaman apabila sudah memiliki konsep yang sama untuk mempertahankan nilai itu, ternyata sekarang Koto Gadang memiliki sebuah kegiatan event-event yang bersifat kesejarahan, sehingga kegiatan di daerah itu di nagari itu bisa lebih mendukung bagi usaha mempertahankan tadi. Jadi kan kalau masyarakat memiliki adanya tamu dari luar ya, kegiatan-kegiatan di kampungnya, kemudian rumahnya dikunjungi gitu kan, kemudian orang bertanya bagaimana sejarah rumah ini, tahun berapa berdirinya, siapa nama Inyak yang tinggal di sini gitu kan, sehingga mereka juga memiliki kecintaan gitu, sehingga ya nggak mungkin lah rumah yang ini didirikan Haji Agus Salim keluarga beliau gitu kan, kemudian dirombak total oleh keluarganya. Nah, itu
nggak ini lagi, nggak pas gitu. Tetapi ketika rasa cintanya sudah ada, tadi malahan sekarang rumahnya diperbaiki, istilahnya tanpa merubah, tapi diperindah, dirapikan lagi sehingga sudah bisa menjadi objek wisata yang dikunjungi dan bahkan tamunya juga dari luar negeri kan. Jadi seperti itu. Kemudian juga kalau kita bergerak ke bawah lagi, mungkin ke Maninjau, sekitar Danau Maninjau itu rata-rata bangunan-bangunan dalam kategori cagar budaya. Tetapi apakah sudah dikelola atau sudah terdata oleh pemerintah Kabupaten Agam? Nah, itu yang jadi masalahnya. Karena kalau kita berkunjung ke sana, pasti kita melihat itu di bangunan itu didirikan tahun ya kan, kalau dalam bahasa Belandanya ya. Nah, mungkin ada yang 1982, 1928 gitu ya. Kemudian ada juga masjid-masjid gitu ya, dalam bangunan-bangunan klasik yang ada di sekitar Danau Maninjau itu ya, tentu juga harus ditata, dimanfaatkan, dikelola dan dipertahankan. Atau kita main juga nanti ke Sungai Pua ya. Sungai Pua itu kan rata-rata bangunan bersejarah juga, bangunan tua juga. Dia mungkin pribadi yang tinggal di sana mungkin tidak mewujudkan representasi ya, identitas sebuah negeri Indonesia, tetapi dia merupakan representasi dari nagarinya sendiri gitu. Jadi rumah seperti ini dibangun di Sungai Pua rata-rata oleh para pengusaha pandai besi misalnya kan, dengan struktur seperti ini mereka sudah mampu memiliki uang yang cukup membuat rumah gadang dari batu, itu kan itu biaya yang besar dulu itu kan. Jadi identitas nagari, identitas kabupaten, identitas provinsi sampai ke level nasional, nah itu bisa dipegang oleh yang namanya cagar budaya tadi. Itu kira-kira Bang. Oke. Nah, tadi juga Bang menyinggung tadi banyaknya cagar budaya yang belum kedata di wilayah Bukit Tinggi Agam. Nah, tadi juga update terbarunya, ya, Bukit Tinggi itu sekarang udah ada 68. Kalau Agam itu ada sekitar 53. Tapi betul juga kata Abang tadi, memang PR besar, masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang belum kedata oleh cagar budaya. Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, apa syarat sebuah benda atau sebuah situs boleh dikatakan sebagai cagar budaya, dan bagaimana proses penetapannya? Apakah hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan saja, atau memang harus melibatkan akademisi, harus melibatkan pihak ketiga, Bang? Jadi dalam proses penetapan cagar budaya untuk yang masuk dalam skala nasional, memang itu agak berat. Karena prosesnya tentu yang tadi melibatkan BPK, Balai Pengelola Kebudayaan yang ada di Batu Sangkar itu ya. Kemudian ada juga, karena dia sudah gabung sama yang di Padang ya, jadi mungkin ini Pak Undri ya sebagai ketuanya, itu beliau harus terlibat juga. Kemudian yang tadi ada batas usia bangunan tersebut 50 tahun ya. Kemudian ada penelitian secara kajian akademis tentang nilai-nilai sebuah bangunan ya. Sehingga dalam pandangan ini saya tidak memfokuskan untuk bangunan itu harus dinyatakan dulu sebagai cagar budaya nasional gitu. Tetapi sebuah kota, sebuah nagari sudah memiliki konsep yang sama gitu, sampai ke masyarakatnya bahwa contoh aja, rumah gadang ini bukan milik siapa-siapa gitu ya. Misalnya maksudnya datuanya itu, pemiliknya atau angkunya yang ada di situ itu orang biasa. Tetapi bangunan rumah gadang ini sudah berusia sekian ratus tahun gitu ya. Dalam kondisi yang menyedihkan, kita tidak bisa membuat narasi sejarah secara ilmiah tentang rumah gadang ini. Tetapi rumah gadangnya Mbak Uki ya, diperkirakan didirikan tahun 1900 misalkan ya. Tapi data akademiknya belum ada. Tetapi kita sebagai pribadi, sebagai yang punya kekuasaan di nagari, yang punya kekuasaan di tingkat kabupaten, itu sudah harus punya perhatian gitu. Jangan sampai nunggu dulu tahap penelitian ini lengkap, baru ditetapkan sebagai cagar budaya. Ternyata rumahnya udah ambrol, udah runtuh gitu kan. Itu kan menjadi PR gitu. Walaupun jadi grade untuk penetapan pandangan kita terhadap cagar budaya itu bisa diturunkan lagi, karena mungkin skop yang kita ambil itu kan bukan level nasional dulu gitu. Karena kalau ke level nasional tentu ada kajian ahli,
Kemudian nilainya itu bagi levelnya tentu yang misalnya yang tinggal di sana tokohnya tokoh nasional gitu kan. Tapi kalau tinggal di kampung kita orangnya biasa saja atau dulunya dia adalah uh, 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 apa angku palo ya, kepala nagari ya kan. Itu kan umumnya catatan kajian historiknya yang ilmiah itu kan minim gitu. Tetapi itu adalah cagar budaya yang harus kita jaga gitu. Jadi untuk penetapan seperti yang berskala nasional untuk itu mungkin memang masih terbatas, tapi untuk bangunan-bangunan bersejarah di level-level nagari ya, untuk pemahaman sejarah tingkat kabupaten itu kita harus sudah pahamkan bahwa ini harus dijaga. Jangan sampai nanti anak orang Gadi tidak tentu rumah gadang ya kan, karena rumah gadang lah pada hancur gitu kan. Rumah gadang yang dibangun oleh suku ya, karena sekarang juga ada rumah gadang yang dibangun oleh pribadi, beda ya. Kemudian ada juga rumah gadang yang dibangun oleh instansi untuk jadi kantor ya kan, gonjongnya yang sama, tapi nilai-nilai rumah gadang itu kan yang aslinya itu kan yang dibangun oleh suku. Jadi ada gotong royong, pai manjapui, kayu karimbo. Nah ini dia, ini namanya tunggak macu ini. Tunggak awal yang didirikan di rumah gadang ini dijapui karimbo situ. Itu kan nilai-nilai yang perlu diajarkan juga gitu. Jadi kalau kita menunggu dulu ke level nasional baru kita jaga, nah ini kita akan kewalahan dan menunggu hilang gitu kan. Akhirnya mungkin bangunan ini lah ganti ya kan. Dia enggak, itu enggak cagar budaya gitu. Bangunan ini adalah bangunan milik pribadi, ini nanti terombak aja lah. Nah, itu kan akhirnya jumlahnya makin berkurang. Tentu yang tadi identitas kita sebagai nagari, identitas kita sebagai orang Minangkabau lah itu kan akan mengalami degradasi atau penyusutan gitu ya. Jadi itu kira-kira Bang. Oke, dan memang betul juga apa yang Bang Irwan sampaikan. Memang realitas sekarang itu banyak cagar budaya yang sangat menyedihkan gitu, Bang. Mungkin saya contohkan di Agam itu ada candi tak dikenal, Bang, yang di belakang, yang di depan Masjid Jamiat Talwa itu. Nah, itu malah kondisi sekarang itu sangat memprihatinkan, Bang, karena lokasi itu kan berada di TPU, tempat pemakaman umum. Nah, waktu itu juga ada istilahnya kayak pampangan dari Dinas Kebudayaan bahwa ini adalah benda cagar budaya. Setelah itu hilang. Dan kondisinya sekarang itu memang maaf batu-batunya udah pada lepas, kemudian udah berlumut, udah yang istilahnya segala macam. Kondisinya memang memprihatinkan. Jadi itu di Agam. Belum lagi kita bergerak ke Bukit Tinggi, belum kita bergerak ke daerah lain. Nah, itu memang suatu realitas yang memang sangat menyedihkan bagi saya karena saya juga pecinta sejarah. Dan sayangnya adalah generasi muda tidak ngeh dan tidak peka akan cagar budaya gitu. Nah, kalau menurut Bang Irwan sendiri bagaimana melihat realitas cagar budaya yang makin hari makin memprihatinkan seni? Jadi mungkin ya kalau kita lihat ke generasi muda langsung mungkin itu agak kita kurang objektif juga ya. Mungkin kita harus lihat juga bagaimana proses kita di awal untuk memahamkan mereka akan nilai-nilai sejarah. Tentu salah satunya kalau kita melihat jenjang pendidikan ya, bagaimana nilai-nilai adat, nilai-nilai sejarah, nilai-nilai tentang identitas ini diajarkan dulu oleh keluarga. Karena step awal setiap pembentukan individu pasti ada peran keluarga di sana. Kalau keluarga penuh dengan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan, itu umumnya akan disalurkanlah ke anaknya. Contoh gitu ya, dari Kamang nih main ke Bukit Tinggi ya kan. Ketika waktu senggang, nah kita mainnya kemana nih? Mainnya ke rumah kelahiran Bung Hatta. Nah itu kan salah satu bentuk itu. Bagaimana untuk memasukkan nilai-nilai pemahaman kesejarahan dan nilai-nilai cagar budaya kepada anak di usia dini. Jadi ketika di keluarga juga terbentuk dan nanti langsung ketika mereka masuk ke dunia pendidikan di sekolah mereka juga diajarkan dengan usaha yang sama. Contohnya nanti di sekolah bagaimana guru-guru kita mungkin kalau di tingkat SMA atau SMK itu sudah ada mapel khusus sejarah ya kan. Kalau di SMP kan masih IPS terpadu ya. Bagaimana juga usaha dunia pendidikan memberikan pemahaman kepada siswanya tentang nilai-nilai kesejarahan di kampungnya masing-masing. Misalnya kalau kita di SMP mungkin penugasan kepada siswa untuk membuat kisah sebuah rumah gadang di kampungnya, itu juga bisa memberi dampak bagi pribadi atau
pemahaman si siswa tadi tentang nilai-nilai sejarah. Sehingga mungkin nanti mereka dapat tugas, buatlah sebuah narasi atau kisah tentang rumah gadang di kampungmu gitu kan. Nah, nanti mereka akan berkunjung gitu. Kalau guru memerintahkan itu biasanya lebih, karena dia berkait dengan nilai ya kan. Nanti kalau nggak dibuat ini PR kita nilainya rendah gitu kan. Sehingga mereka akan, walaupun dalam tahap terpaksa, tapi itu adalah sebuah usaha gitu. Jadi kalau yang sudah, ya kalau pernah dilaksanakan itu, malahan orang-orang tua itu jadinya punya ini lagi, mengenang masa-masa mudanya ketika tinggal di rumah ini gitu. Jadi mereka mencari anak-anak tadi, kemudian mereka bisa buat dalam bentuk tulisan, bisa mereka buat dalam bentuk video, itu kan sebenarnya sudah bisa kita laksanakan sekarang gitu. Jadi sehingga proses itu nyambung, sehingga nanti dari tahap di keluarga, dari tahap di pendidikan atau di sekolah, sampai kepada ketika dia sudah dewasa itu, nilai-nilai itu telah terinternalisasi dalam dirinya gitu, bahwa ini penting loh, ini berarti ada nilai sejarahnya, ada kelebihannya, bangunan ini ada nilainya bagi kampung saya, sehingga ini perlu dijaga. Kalau perlu dia membuat tulisan, membuat artikel kan, mengirim ke koran, masuk ke media, bagaimana menampilkan sejarah-sejarah, kisah-kisah bangunan-bangunan tua di kampung mereka. Mungkin itu Bang, tahapnya dari bawah gitu. Oke, dan memang juga ingin sedikit berbagi cerita. Kalau tahun kemarin itu kan dari Direktorat Jenderal Perfilman Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi itu mengadakan acara jejak putar sejarah Usmar Ismail, sang bapak film nasional. Nah, itu memang kita memang diajak untuk pergi ke situs-situs atau cagar budaya tempat Usmar Ismail berada. Salah satunya yang menarik itu adalah Sekolah Rajo atau SMA 2. Itu kan kalau Irwan tahu dan kita semua juga udah tahu bahwa SMA 2 Bukit Tinggi itu adalah cikal bakalnya pendidikan di Bukit Tinggi jauh sebelum SMA 1, jauh sebelum sekolah-sekolah lain. Sekolah Rajo ini istilahnya adalah pondasi landasan kelahiran pendidikan di Bukit Tinggi. Nah, tapi juga yang menjadi catatan sekarang kita adalah generasi muda itu kadang tidak peduli lagi dengan kesejarahan. Sehingga ketika saya pernah juga itu, ketika saya ke Sawalunto waktu didengarkan penjelasan dari tour guide-nya, itu ada teman saya, seorang guru juga, itu bertanya pada saya, itu apa itu Emmahaven? Apa itu? Nah, itu bahasa-bahasa yang istilah kesejarahan. Kalau kita kan Emmahaven itu adalah Teluk Bayur, kemudian gimana sejarah museum di rumah orang rantai, itu kan banyak guru-guru yang bertanya kepada saya gitu, termasuk kemarin tuh orang yayasan pun juga bertanya, gimana nih sejarahnya, gimana ini kondisinya sekarang. Itu juga, jangankan anak muda, kita pun yang dewasa juga kadang nggak tahu ini cagar budayanya apa, landasan sejarahnya gimana, patokan sejarah gimana. Itu apa dampak ke depan kalau seandainya kita ini tidak ditanamkan dengan penanaman nilai cagar budaya, bagaimana cara memeliharanya, cara mengenalnya. Baik, mungkin itu salah satu dari hal yang jadi PR bagi kita, bagaimana mungkin pola pengajaran, bukan menyalahkan ya, mungkin pola pengajaran sejarah yang lama mungkin perlu ada revolusinya gitu. Jadi kalau kita dahulu, termasuk saya, kita lebih banyak belajarnya itu kan tentang bagaimana, contoh aja, contoh kerajaan ya. Kerajaan itu yang kita pelajari dulu waktu sekolah kan kerajaan yang daerahnya di Jawa ya, jauh dari kita gitu kan. Kemudian kita mempelajari juga kerajaan Goa Talo itu di Sulawesi sana, jauh ya. Kemudian Ternate Tidore itu di Maluku sana. Sementara di daerah kita juga ada kerajaan-kerajaan kecil ternyata yang berkembang juga, yang memiliki akar budaya sampai ada sekarang gitu ya. Contohnya di Dharmasraya itu banyak juga kerajaan-kerajaan masih ada. Kemudian ada lagi di Pagaruyung yang lebih besarnya. Nah, jadi pola-pola ini mungkin ada ya kalau dulu ya struktur kurikulum yang lama itu yang membuat kita harus lebih fokus ke kajian-kajian yang jauh, ke kajian-kajian yang di luar pulau kita gitu ya. Sehingga itu sebenarnya kita bisa melakukan sebuah perbaikan atau perubahan sedikit demi sedikit dengan memasukkan nilai-nilai sejarah lokal. Karena sekarang di
kurikulum Merdeka ini sebenarnya kita secara kaku atau pakem gitu tidak juga kan, karena kita juga bisa mengeksplor daerah-daerah kita seperti yang tadi bagaimana mungkin di Bukit Tinggi siswa-siswa SMA, SMK Bukit Tinggi itu atau SMP-nya itu melakukan jejak sejarah datang ke situs-situs cagar budaya tadi. Jadi ini bentuk perubahan sedikit demi sedikit, karena kalau secara perubahan langsung secara fundamental mungkin kita nggak bisa ya, karena kebijakan itu kan sudah keluarnya dari Kementerian Pendidikan ya, aturannya struktur kurikulum begini, jam pelajarannya segini, diajarkan di kelas berapa saja, itu kan sudah baku dari sananya. Tetapi untuk materi atau fokus kajiannya itu kita bisa mengembangkan ke kajian sejarah lokal, sehingga bahkan kalau gurunya mengembangkan juga kita bisa meneliti atau mengkaji kajian sejarah ini dengan sejarah lisan, itu juga menarik kan, misalnya gitu ya. Tadi disampaikan bahwa di tahun kemarin ada kegiatan perfilman ya, di mana ada roadshow-nya untuk Usmar Ismail ya. Nah, kemudian bisa juga kalau kita tampil atau melibatkan siswa-siswa di sekitar bioskop Eri gitu kan di depannya ada lagi tuh rumah seorang pelukis Wakidi ya. Wakidi itu kan pelukis nasional juga yang terkenal. Nah, itu bisa anak kita datang ke sana, ini beliau ini sekolahnya dulu di Sekolah Rajo ini. Kemudian lukisannya ternyata masuk ke Galeri Museum Nasional nih. Tokohnya tokoh hebat, orang hebat mengajar di sekolah di situ di SMA 2. Nah, mari kita datang ke SMA 2 gitu kan. Datang ke Sekolah Rajo, datang lagi ke ke rumahnya pelukis Wakidi, kemudian datang lagi ke stasiun kereta api yang di ini, stasiun kereta api Bukit Tinggi. Nah, datang lagi. Nah, jadi memunculkan minat siswa untuk bisa mengembangkan bakat kesejarahannya itu penilaian saya ya. Yang lebih efektif itu memang mengajak mereka untuk masuk atau mengenal dunia itu gitu. Karena kalau kita ya misalnya bercerita di lokal itu, di kelas itu tentu ada keterbatasan, di mana anak tidak menyaksikan langsung bangunannya bagaimana. Mungkin untuk pemahaman kesejarahan yang memang di struktur kurikulum memang merupakan sebuah kewajiban, maka itu mungkin kita awalkan dulu ya. Jadi materinya sudah sampai, dan nanti untuk yang eksplor ke lapangan ini kita siapkan lagi waktu khusus, sehingga mungkin nanti mereka tampil dengan, Pak, saya punya karya berupa tulisan. Nah, ini narasi saya tentang peninggalan sejarah atau cagar budaya di Bukit Tinggi. Pak, saya dengan teman-teman buat ini, Pak, buat vlog, Pak, gitu. Ini vlog kami tentang kunjungan kami ke rumah adat dan Mbak Anjuang di Kebun Binatang Bukit Tinggi, misalnya kan. Atau, Pak, ini vlog kami tentang sejarah SMP 4 ya, yang di Panorama gitu kan. Atau Pak, kami datang ke Lubang Jepang, nah ini kisahnya. Jadi sehingga kita bisa melibatkan langsung anak-anak sekarang untuk bisa berkreasi sesuai dengan ininya, zamannya gitu kan. Kalau dulu kita zamannya masih duduk di kelas, tangan di atas meja, simak guru gitu kan. Kalau sekarang kan anak itu lebih punya lebih punya nilai-nilai, cara-cara tersendiri untuk bisa memahamkan mereka. Jadi di balik itulah kita memoles bagaimana usaha kita untuk memahamkan mereka tentang cagar budaya ini perlu dijaga, perlu dipelihara. Mungkin itu kita kira, Bang. Oke, jadi memang kalau kita berbicara mengenai pendidikan sejarah nih, Bang, memang betul juga kata Bang, si kita terkungkung oleh yang namanya struktur kurikulum. Kita hanya diberikan, oh ini tempatnya, ini sejarahnya, tapi kita disuruh membayangkan. Kita pun kalau bagi orang awam susah juga untuk membayangkan, misalkan kalau Bukit Tinggi, oke lah, kalau Bukit Tinggi kita semua pasti akan melihat semua objek wisata. Tapi kalau kita bergerak, contohnya kita belajar sejarah peminatan kelas 11 misalkan, pernah saya diajarkan mengenai diorama orang rantai, diberikan fotonya buku paket. Saya hanya melihat itu ada langsung 2017, dan baru kecapai itu 8 tahun kemudian, tahun ini gitu. Jadi baru belajarnya itu 2017, baru kebayangnya realnya itu 2025 itu. Jadi memang istilahnya memang ada
jaraknya terlalu jauh gitu. Saya belajar 2017 ini di rumah orang rantai, sejarah-sejarahnya, dan makin diperluas lagi di waktu kunjungan ke Sawalunto. Tapi yang jadi catatan menarik, Bang, kalau untuk sejarah Minangkabau ini kan sekarang sudah ada mapel ke Minangkabauan untuk kurikulum tingkat SMA. Nah, apakah perlu juga dimasukkan, kalau sekarang itu kan dalam kurikulum Merdeka Keminangkabauan ada dimasukkan sejarah Sumatera Barat, sejarah Minangkabau dari Kerajaan Pagaruyung, zaman Hindu-Buddha sampai era Islam. Tapi itu kan tidak cukup gitu, Bang. Nah, sedangkan Bukit Tinggi sendiri, anak-anak kita pun yang SD SMP mungkin nggak tahu gitu. Jangankan sejarah Bukit Tinggi, tanggal lahir Bukit Tinggi saja, mungkin mereka nggak tahu gitu. Nah, itu suatu realitas yang gimana gitu. Padahal kita ingin mempersiapkan anak-anak kita peka dengan sejarah. Tapi faktanya, untuk urusan tanggal lahir, hari jadi kota Bukit Tinggi saja mereka nggak tahu gitu. Bagaimana kita mau bergerak ke yang lain gitu. Nah, untuk anak SD, bagaimana menanamkan nilai sejarah? Baik, ini mungkin menarik juga untuk di dunia pendidikan ya. Sebenarnya mungkin tahapan yang dikembangkan di mana sudah ada mapel Keminangkabauan ini di tingkat SMA, SMK. Itu secara fokus kajiannya itu kan bukan ke arah sejarahnya, tetapi memasukkan nilai-nilai pemahaman tentang nilai budayanya. Jadi misalnya tentang ukiran rumah gadang gitu kan, kemudian adat istiadat, tata krama, sumbang do baleh itu kan lebih fokusnya ke arah situ. Sehingga tapi untuk pelaksanaan di lapangan sebenarnya ini kan bisa kolaborasi dua mapel ya. Jadi kita kan tidak mengkotak-kotakkan mata pelajaran sebenarnya. Kalau materi pelajaran sejarahnya mengarah ke kajian kerajaan-kerajaan, sementara di mapel Keminangkabauan juga sedang ada mengkaji tentang sejarah kerajaan Minangkabau, datang ke Pagaruyung. Nah, itu kan bisa sebenarnya menjadi suatu hal yang sama-sama mendukung gitu. Tetapi jangan sampai nanti ini hanya menjadi target-target ya pembelajaran saja, karena nilai-nilai itu kan lebih sifatnya pribadi ya. Jadi bagaimana memahamkan kepada tokoh-tokoh pendidikan, Bapak Ibu guru kita untuk bisa memaksimalkan pengetahuan siswa kita tentang sejarah ini, bukan hanya sekedar mereka lepas sampai ikut ujian dapat nilai gitu kan. Jadi kalau menginternalisasi ini memang perlu prosesnya kan panjang tadi, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa tidak semua orang punya minat untuk sejarah, tetapi usaha memupuk tadi, kita sebenarnya kita bisa asuh dari keluarga tadi, tahapan keluarga, tahapan mereka berpendidikan, sehingga nanti sudah menjadi jati diri ketika dia ini ada nilai-nilai yang mereka pahami bahwa bangsa ini tidak berdiri begini langsung saja, tetapi ada proses-proses yang telah dilewati dulu, dan itu merupakan identitas bangsa bahwa bagaimanapun kita tentu bisa melihat berdiri sekarang ini seperti ini, Indonesia seperti ini, tentu ada nilai-nilai jasa-jasa dan dari pahlawan yang telah berlalu gitu. Tetapi tentu hal inilah yang menjadi sebuah PR bersama tadi. Jadi ada di sektor pendidikan punya PR ya. Kemudian orang-orang di pemerintahan juga punya PR. Kemudian ada lagi lembaga DPR juga punya PR. Kemudian ada lagi pihak-pihak swasta punya PR, masyarakat juga punya PR untuk penjagaan, untuk mempertahankan nilai cagar budaya ini. Bahkan pribadi-pribadi kita sebenarnya juga punya PR untuk bisa, walaupun mungkin kita tidak bisa mengusahakan untuk membangun ya, membantu ya, tetapi bagaimana rasa cinta tadi itu bisa ada di hati kita, bahwa nilai-nilai sejarah cagar budaya itu ada di hati kita, itu adalah sudah jadi poin sebenarnya. Ya, jadi kita berharap bagaimana bisa ada kolaborasi tadi dari pihak pribadi atau pemilik, masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat di nagari mungkin atau di kabupaten, kemudian pemimpinnya bupati ataupun wali kota, kemudian lembaga legislatifnya, ada DPR-nya juga terlibat, kemudian lembaga pendidikan atau dunia pendidikan juga terlibat, kemudian sektor swasta juga ikut andil. Nah, ini perlu kolaborasi sehingga
bisa kita usaha. Misalnya untuk mungkin yang lebih dekat juga mungkin di Bukit Tinggi ya. Seperti kita lihat sekarang bagaimana Bukit Tinggi mendapat bantuan dari swasta untuk bisa mencat jam gadang gitu kan. Itu kan sebuah hal bagus juga. Tapi itu tentu sifatnya baru satu objek gitu ya. Jadi bagaimana perhatian misalnya dari pabrik cat ini bisa membantu ini loh di Bukit Tinggi ada yang dikelola oleh Pemda Bukit Tinggi itu ada apa tercatat oleh Pemda Bukit Tinggi itu kalau 2012 itu kan 42. Entah, mungkin ada lagi penambahan tadi kata Abang kan. Jadi ini kita harus beri juga semacam apa reward bagi mereka yang menjaga cagar budayanya, bangunan-bangunan rumahnya. Mungkin nanti Pemda memberi keringanan dalam atau menolkan pajak rumah, pajak bumi bangunan karena bangunan ini bangunan bersejarah maka pajaknya nol. Itu kan sebuah hal menarik juga. Kemudian mungkin secara bergilir pemerintah kota memberi bantuan gitu ya. Jadi untuk renovasi atapnya yang sudah bocor, nah ternyata ini bangunan ini diprioritaskan, maka diperbaiki gitu kan. Sehingga orang yang pemilik rumah atau penghuni rumah juga merasa ada perhatian dari pemerintah kota atau pemerintah lah secara umumnya atau dinas terkait. Sehingga inilah hal-hal yang perlu sebenarnya kita munculkan bersama, apalagi kita juga sudah punya Kementerian Kebudayaan. Tentu kalau Kementerian Kebudayaan sendiri, dia berdiri sendiri itu sudah menjadi tugasnya gitu untuk bisa melihat ke bawah gitu kan. Tetapi kan kalau kementeriannya masih gabung-gabung dengan yang lain, mungkin kita cuma bagian-bagian saja. Tetapi kalau sudah Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri, tentu ini sebenarnya mungkin dari pemerintah kota atau Kabupaten Agam ya, itu sudah bisa berkunjung melapor kepada Bapak Menteri Kebudayaan, apalagi beliau orang awak juga ya kan. Kemudian DPR juga kolaborasi datang bersama mungkin, Pak di kampung kami ini Bukit Tinggi misalnya ya, kawasan kita di Jalan Jenderal Sudirman ini umumnya ini bangunan bersejarah ini, tetapi bagaimana kita untuk bisa menatanya, untuk bisa mengembangkannya, untuk bisa menjaganya, mungkin ini perlu bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian gitu kan, atau di orang Agam ya datang bersama Bapak Bupati gitu ya, pemerhati sejarahnya, kemudian DPR-nya datang juga ke kementerian untuk melaporkan, mungkin datang ke kebutuhan-kebutuhan untuk memaksimalkan lagi Koto Gadang sebagai salah satu nagari warisan dunia lah ya, yang memiliki kelebihan-kelebihannya, kemudian atau membuat sebuah event-event nasional dalam misalnya ada acara di Danau Meninjau gitu kan. Nah, ada event nasional, datang ke rumahnya Buya Hamka gitu kan, berkunjung ke rumahnya Hajah Rangkayo Rasuna Said, itu kan di Meninjau juga gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu bisa membangkitkan nilai-nilai sejarah dan kecintaan terhadap cagar budaya tadi. Jadi mungkin itu tambahannya sih, Pak. Oke. Dan mungkin sedikit intermezzo juga, kita pun di Rumah Bacaan Nagari juga pernah collab dengan BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 3. Waktu itu kita melakukan pembersihan meriam. Jadi meriam yang ada di sekeliling Porteko itu kita melakukan pembersihan. Kalau istilahnya saya lupa, kalau tidak salah itu kayak ekskavasi gitu. Tapi ini pembersihan lumutnya, pembersihan kerak-keraknya gitu. Saya lupa pula istilah sejarahnya. Tapi setidaknya ada peran rumah baca bagaimana pelestarian kebudayaan, dan biasanya kita hanya mendengarkan sejarahnya, ini peninggalan sejarahnya. Kemarin itu kita juga sudah membawa anak-anak ke sana dan ikut membersihkan meriam. Setidaknya mereka udah tahu gitu bagaimana bentuk meriam itu seperti apa, dari tahun berapa. Sampai ada anak tuh yang bertanya, kok bisa ya, dari mana nih datangnya meriam nih? Ini kan tahun 18 sekian, 1867, 1870. Kok bisa dari Belanda datang ke Indonesia, datang ke Minangkabau gitu. Nalarnya berjalan ya. Ya, jadi memang kalau kita dibawa ajak ke tempat sejarah itu nalar anak-anak pasti akan berjalan gitu. Jadi kayak
Bang, ini gimana nih Bang cara membersihkannya, ini gimana? Karena kan ini kan benda sejarah yang kadang tidak semuanya kondisinya baik, kadang ada juga yang udah mulai lapuk, ada yang mulai keropos, sehingga butuh kehati-hatian untuk membersihkannya. Jadi kemarin itu memang kita ada pendampingan langsung dari BPK untuk bagaimana nih membersihkan meriam yang ada di lingkungan Benteng Fordeko. Dan itu jujur adalah pengalaman pertama ikut tim ekskavasinya gitu dari tim BPK. Selama ini kan saya baca majalah-majalah, bagaimana menhir itu yang patah disatukan kembali, bagaimana batu basure prasasti itu disatukan kembali. Itu cuma majalah-majalah BPCB aja yang saya baca. Tapi sekarang kegiatan pemeliharaannya gitu. Mungkin bisakah sekolah itu bekerja sama dengan BPK untuk mengikuti kegiatan itu, Bang? Iya. Kalau kita lihat lagi ke dunia pendidikan, sebenarnya itu adalah hal yang sangat bisa sekali ya. Apalagi sekarang BPK juga sudah menyediakan tempat atau lokasi yang mendukung. Karena kami juga pernah ke kantor beliau, ke ini ya, ke Batu Sangkar. Apalagi di sana sudah juga ada mini teater ya, di mana kita bisa datang ke sana, kemudian dipertunjukkanlah koleksi-koleksi museum dalam bentuk filmnya kan, yang disajikan di sana, kemudian informasinya langsung dari ahlinya, sehingga hal-hal seperti ini sebenarnya lebih maksimal lah, lebih optimal lah, lebih tepat lagi gitu, lebih tepat dibanding kita hanya menyajikan di depan kelas, karena di depan kelas mungkin fokusnya tadi ke materi-materi yang sifatnya jauh ya. Mereka hanya bisa memperkirakan, tetapi kalau ya bendanya dekat dengan kita, kenapa kita harus memperjauh gitu? Misalnya tentang tadi bagaimana keberadaan sekolah pertama di Bukit Tinggi, bagaimana Quick School itu didirikan. Nah, padahal Quick School-nya dekat kan? Kenapa kita harus lihat dari buku dulu? Nah, sebenarnya kita bisa juga datang ke lapangan. Apalagi ada mapel-mapel yang bisa kita kolaborasikan tadi, sehingga kalau sekolah memang memiliki program yang jelas untuk arah itu, sebenarnya didukung juga, karena memang ada bentuk kegiatan-kegiatan yang bisa disupport juga oleh sekolah. Walaupun mungkin nanti dari segi pembiayaan mungkin ada bantuan dari orang tua, kemudian ada juga biaya dari sekolah. Sebenarnya itu kan bisa dikolaborasikan, karena mungkin itu lebih kepada bagaimana informasi ini sampai kepada orang tua, apa manfaat yang didapatkan oleh anak, ya kan? Bagaimana nanti mereka di sana, misalnya kalau ke rumah adat Banjuang, kemudian itu sering itu kan kegiatan-kegiatan siswa kita, tetapi kan lebih mereka fokus ke yang sudah ada, yang tertata saja. Jadi kalau analisa kami, yang cagar budaya yang belum terkelola ini juga harus kita expose gitu. Jadi kita harus juga tampilkan, sehingga nilai-nilai kecintaan terhadap bangunan itu jadi muncul. Karena mungkin selama ini kita melihat bahwa di dekat stasiun itu ternyata ada satu rumah kepala stasiun Bukit Tinggi gitu kan. Kemudian di sebelahnya lagi ada namanya Hotel Sentrum ya, yang di sebelah stasiun itu kan, di sebelah stasiun Lambuang ya kan. Nah, padahal itu adalah sebuah identitas penting bagi sebuah kota modern yang dikembangkan di era Belanda. Bagaimana mereka sudah mengembangkan Bukit Tinggi, memiliki hotel berkelas, sehingga bangunan itu sebenarnya harus terjaga juga. Walaupun sekarang itu sudah jadi milik pribadi ya, tapi mungkin di sana ada usaha dari pemerintah, kemudian usaha dari kita, kemudian dari sektor pendidikan untuk memperkenalkan itu kepada siswa, supaya mereka memahami bahwa ini loh, bangunan-bangunan ini punya nilai penting loh di kampung saya gitu. Nah, itu kira-kira. Atau datang ke Afronson ya kan, RI 003 yang dekat rumah abang itu kan. Nah, sehingga siswa di sana, anak-anak didik kita itu bisa langsung tahu, nah ini loh, ternyata amai-amai Ranah Minang dulu membuka anting mereka, membuka gelang mereka, mengumpulkan emas mereka untuk beli pesawat. Nah, ini dia pesawatnya. Walaupun itu adalah contoh, tetapi itu setidaknya bisa memberikan pemahaman bagi anak didik kita bagaimana kecintaan inyek-inyek mereka terhadap negeri Indonesia ini. Jadi identitas bangsa bisa terbentuk, kecintaan terhadap cagar budaya bisa muncul. Kemudian
nilai-nilai kesejarahan bisa mereka kembangkan, apalagi nanti ada karena dia saling berkaitan ya kan, karena nilai-nilai budaya juga bisa dijaga. Itu kira-kira Bang. Oke. Terakhir Bang, apa pesan yang ingin Abang sampaikan kepada seluruh generasi muda, terutama pegiat literasi, bagaimana kita menyadarkan pikiran kita tentang pemeliharaan cagar budaya, dan bagaimana sikap kita sebagai generasi muda, khususnya para pegiat literasi, untuk terus mencintai cagar budaya dan khususnya sejarah. Ya. Jadi karena kita lebih fokusnya di kegiatan literasi ya, Rumah Baca Anak Nagari dengan banyak jaringan di bawahnya ya, dengan banyak rekan-rekan rumah baca juga yang ada yang lain. Mungkin salah satu hal yang sangat kami apresiasi dari diskusi kita hari ini, bagaimana Rumah Baca Anak Nagari melibatkan pengunjung-pengunjungnya atau adik-adik yang sering berkunjung ke sana untuk juga aktif dalam kegiatan penjagaan atau ekskavasi cagar budaya tadi, pemeliharaannya. Jadi mungkin di Pasaman sana rumah bacanya juga ada, mungkin juga di Padang sana juga ada rumah bacanya. Jadi bentuk kegiatan real yang seperti dilaksanakan oleh Rumah Baca Anak Nagari itu hal yang patut dicontoh. Jadi bagaimana anak atau peserta didik atau adik-adik yang datang berkunjung ke tempat kita punya agenda gitu, mungkin untuk sekali 3 bulan berkunjung ke cagar budaya di kampung mereka, cagar budaya di kota mereka, cagar budaya di daerah mereka. Karena yang tadi seperti diceritakan, bagaimana guru-guru saja merasa makin mantap pemahamannya tentang bagaimana gudang ransum di Sawah Lunto setelah berkunjung ke sana gitu kan, apalagi anak didik kita di masa mereka masih proses berkembang, pemahaman mereka sedang patut dan wajib kita isi dengan kebaikan-kebaikan seperti salah satu menjaga cagar budaya. Nah, di saat itulah Rumah Baca sebenarnya juga bisa mengambil peran bagaimana melibatkan mereka datang dan berkunjung ke cagar-cagar budaya. Itu yang pertama. Kemudian secara umum sebenarnya penjagaan cagar budaya ini merupakan tugas kita bersama gitu. Walaupun memang ada yang punya andil lebih gitu ya. Andil lebih itu tentu karena mereka punya kuasa. Bapak-bapak atau pemangku kebijakan itu punya punya kuasa untuk membuat kebijakan untuk memelihara atau menjaganya. Jadi sebenarnya keterlibatan itu tetap harus mengambungkan semuanya. Walaupun ini cagar budayanya sudah dipelihara, sudah dibangun baik-baik, dipercantik gitu ya, dijaga, dirawat gitu, tetapi pemahaman masyarakat tentang nilai budaya, nilai cagar budaya berkurang, ya bisa saja setelah dicat ini bangunan bersejarah, ada prasastinya, ada kisah sejarahnya, besok ada tangan-tangan jahil yang ngecat gitu kan, atau nyoret gitu, atau ditimpuki itu catnya dengan lumpur gitu kan. Jadi dia memang harus satu paket, bagaimana masyarakat memiliki pemahaman, pemerintah memiliki andil, kemudian swasta juga ambil peran, sehingga kolaborasi semuanya ini kita berharap bagaimana nilai-nilai cagar budaya ini bisa terjaga, nilai-nilai kecintaan sejarah ini bisa dipertahankan. Nah, itu kira-kira Bang. Oke, terima kasih Bang Irwan selaku guru sejarah yang telah memberikan inspirasinya kepada kita semua bagaimana pentingnya cagar budaya. Mungkin saya ingin mengutip kata-kata guru besar kita, panutan kita semua, Profesor Dr. Phil Gusti Anan selaku dosen FIP Unan, dosen sejarah. Dalam orasi ilmiah guru besarnya, beliau menyampaikan bahwa kalau kita tidak menjaga sejarah, kalau kita tidak mencintai sejarah, lalu siapa lagi yang akan menjaga dan mewarisi sejarah itu? Itu salah satu kata yang sangat berkesan bagi saya ketika saya mendengar orasi ilmiah Profesor Dr. Phil Gusti Anan sebagai guru besar sejarah maritim di Unan. Terima kasih Bang Irwan. Dan terima kasih juga kepada pegiat literasi yang telah menyaksikan acara ini. Semoga kita semua terus menjaga literasi dan terus menjaga warisan cagar budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih. Saya Herna Pratama pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.